Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahim Muslikah dengan NIM 25742300013. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini, saya akan menjelaskan tentang silsilah dan relevansi hukum Islam yang ternyata relate banget sama kehidupan kita. Kalian tahu gak sih bahwasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari dulu sempat bikin fatwa yang bikin penjajah gemeter hanya lewat kata-kata. Itu merupakan bukti nyata kalau hukum Islam bukan cuma soal boleh atau nggak boleh, tapi soal strategi dan solusi. Yuk kita lihat gimana hukum Islam bertransformasi dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai ke tangan para ulama Nusantara. Hukum Islam menurut para ulama kontemporer adalah sistem kaidah yang berbasis wahyu, yang dinamis, kontekstual, dan elastis, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah perubahan sosial. Fokus utamanya adalah menjawab tantangan zaman melalui ijtihad baru, pendekatan fungsional, dan pemisahan yang jelas antara ibadah dan muamalah. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa ulama kontemporer yang membahas terkait hal ini. Di antaranya yang pertama ada Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mendefinisikan hukum Islam melalui konsep modernisasi. Beliau berpendapat bahwasanya hukum Islam adalah aturan yang fleksibel antara ketetapan wahyu yang abadi dan realitas yang berubah. Beliau juga menekankan pentingnya ijtihad kontemporer untuk menyelesaikan masalah baru seperti zakat profesi atau asuransi dengan tetap berpijak pada prinsip syariat namun tidak kaku. Yang kedua, Wahbah Al-Zuhaili. Beliau merupakan penulis kitab monumental yang berjudul Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Ini mendefinisikan fikih kontemporer sebagai studi hukum praktis atau amaliyah atas masalah kekinian. Beliau berpendapat bahwa hukum Islam harus mampu mendamaikan antara kemurnian ajaran agama dan tuntutan modernitas. Fikih kontemporer bagi beliau adalah hasil penggalian hukum dari dalil terperinci untuk masalah yang baru muncul di era modern, seperti transaksi bank atau isu medis. Yang terakhir adalah Fazlur Rahman. Beliau merupakan tokoh neomodernisme, melihat hukum Islam sebagai sesuatu yang kontekstual. Dengan pendapatnya berbunyi, hukum Islam bukan sekedar aturan tetap dari masa lalu, melainkan nilai-nilai moral yang harus ditafsirkan ulang sesuai konteks sejarah saat ini. Beliau menekankan pembeda antara syariat dan fikih agar hukum selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, poin-poin kunci definisi hukum Islam dalam pandangan kontemporer ada beberapa. Di antaranya, dinamis dan kontekstual, berbasis masalah, reinterpretasi atau ijtihad, cakupan yang luas, dan prinsip kemudahan atau taisir. Berikut adalah perkembangan definisinya berdasarkan periode. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW at-Tasyri'. Pada masa ini, hukum Islam didefinisikan sebagai syariat langsung dari wahyu Tuhan dan penjelasannya melalui sabda, perbuatan, serta ketetapan Nabi atau hadis. Dengan karakteristik hukum yang bersifat sentralistik pada figur Nabi, beliau adalah satu-satunya otoritas pemutus perkara sebelum diperlukannya mazhab. Fokusnya menanamkan tauhid dan memberikan aturan dasar moral serta ibadah praktis. Yang kedua ialah zaman Nabi atau Tabi'in. Definisi hukum mulai bergeser menjadi hasil pemahaman teks untuk menjawab realitas baru. Sahabat memulai ijtihad dengan menggunakan rasio. Ketika masalah tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash seperti yang dilakukan Mu'adz bin Jabal. Tabi'in mulai menggunakan metodologi lebih luas seperti maslahah, mursalah, dan kias untuk menghadapi kompleksitas masyarakat yang kian meluas. Lalu, zaman Imam Mazhab.
Hukum Islam didefinisikan secara formal sebagai fikih, yaitu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Tokoh seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyusun metodologi sistematis agar hukum bisa bersifat konsisten dan dapat dipelajari secara luas. Di periode zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hukum Islam adalah tradisi keilmuan yang tersambung dari masa lalu namun responsif terhadap tantangan lokal. Definisi operasional, beliau memandang hukum Islam sebagai pengamalan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada 4 mazhab. Di relevansi modernnya sendiri, beliau tidak hanya melihat hukum sebagai teks, tapi juga alat perjuangan dan persatuan umat. Beliau mengintegrasikan pendidikan klasik dengan ilmu umum untuk membentengi identitas Muslim Nusantara dari kolonialisme. Jadi singkatnya, transformasinya adalah dari wahyu atau nabi, lalu turun ke ijtihad atau sahabat, turun lagi sebagai sistem mazhab atau ulama klasik, lalu yang terakhir ialah identitas dan perlawanan seperti yang dicontohkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Relevansi hukum Islam dari masa ke masa bukanlah dengan mengubah teksnya, melainkan dengan memperbarui interpretasinya, agar tetap mampu memberikan solusi atas masalah baru tanpa kehilangan identitas aslinya. Berikut ini analisis relevansi sebagai penerapan hukum Islam. Yang pertama, perubahan status hukum dari fardu kifayah ke fardu ain. Dalam hukum Islam klasik, jihad membela agama biasanya dikategorikan sebagai fardu kifayah. Di relevansi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau melakukan ijtihad kontekstual dengan menetapkan bahwa membela tanah air dari penjajah dalam radius 94 km adalah fardu ain. Dengan landasan hukum, beliau menggunakan kaidah bahwa jika musuh sudah memasuki wilayah kedaulatan, maka pertahanan menjadi kewajiban mutlak bagi setiap individu. Yang kedua, integrasi agama dan nasionalisme. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mematahkan dikotomi atau pemisahan antara ketaatan beragama dan cinta tanah air. Beliau berprinsip menggunakan argumen bahwa menjalankan syariat agama Islam hanya mungkin dilakukan jika negara dalam kondisi merdeka dan aman. Dengan hukum membela kemerdekaan Indonesia bukan lagi sekedar urusan politik, tapi merupakan ibadah dan bagian dari menjaga agama. Yang ketiga, dampak nyata dalam sejarah. Relevansi hukum ini tidak berhenti di atas kertas, tapi menggerakkan massa. Dengan mobilitas massa, fatwa ini menjadi bahan bakar utama yang menggerakkan santri dan rakyat dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Legitimasi negaranya memberikan keyakinan pada umat Islam bahwa mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang baru seumur jagung pada saat itu adalah perintah agama yang sah menurut hukum Islam. Yang keempat, perumusan maqasid syariah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerapkan prinsip perlindungan terhadap yang pertama, perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kedaulatan. Hukum Islam tetap relevan di zaman sekarang karena memiliki karakteristik unik yang memadukan prinsip tetap dengan fleksibilitas penafsiran. Yang pertama, sifat universal dan dinamis. Hukum Islam tidak dibatasi oleh suku, ras, atau periode sejarah tertentu. Al-Quran dan hadis memberikan prinsip moral universal seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan yang tetap berlaku meskipun dalam kehidupan manusia yang telah berubah. Yang kedua, mekanisme ijtihad. Ijtihad memungkinkan para ulama untuk menggali hukum bagi persoalan baru yang belum ada di masa Nabi, seperti ekonomi digital atau vintage, masalah modern, bayi tabung, donor organ, dan sebagainya, hingga etika teknologi. Melalui ijtihad, hukum Islam menjadi alat yang adaptif untuk menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, berorientasi pada kemaslahatan. Tujuan utamanya mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Di era modern ini, prinsip perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta tetap menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial dan hak asasi manusia. Yang keempat, integrasi etika dalam sistem modern. Hukum Islam memberikan dimensi etis yang seringkali tidak ditemukan dalam hukum sekuler. Misalnya, di ekonomi sendiri melarang riba,
dan maisir untuk mencegah eksploitasi dan ketimpangan. Lalu, di sosial sendiri mewajibkan zakat sebagai sistem distribusi kekayaan dan solidaritas sosial. Yang kelima, kontribusi pada hukum nasional. Di banyak negara, termasuk Indonesia, nilai-nilai hukum Islam telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan, Perbankan Syariah, dan Zakat, membuktikan bahwa ia mampu menjadi bagian dari tata kelola negara yang modern. Baik, teman-teman, sebagai penutup, ada satu pesan menarik. Hukum Islam itu bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menjaga. Seperti kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, agama dan nasionalisme itu dua kutub yang saling menguatkan. Semoga presentasi singkat ini bisa membuat kita semakin bangga dengan identitas kita. Saya Ahim Muslikah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.